Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya ingin mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul tentang evaluasi program pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di SMK 3 PGRI Kota Bogor. Ini dosen pembimbingnya itu Pak Sarif sama Pak Jainal ya. Latar belakangnya kurikulum Merdeka merupakan program pendidikan yang didasarkan pada pengembangan profil peserta didik, seperti agar yang memiliki nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila pertama atau sila-sila Pancasila pada kehidupan. Profil Pancasila merupakan salah satu program dalam kurikulum Merdeka, di mana ini dirancang untuk menentukan kompetensi yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan yang dikelola oleh pendidikan Indonesia berdasarkan Kemendikbud 2022 sampai kompetensi yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya latar belakang kenapa di sini saya ngambil evaluasi di SMK 3 PGRI di sini, yaitu saya melihat siswa di SMK 3 PGRI ini belum sepenuhnya memiliki karakteristik sebagai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, di SMK 3 PGRI ini dalam pendiriannya belum mempunyai kategori yang sedang atau level yang memang itu mumpuni. Perbedaan interpretasi di SMK 3 PGRI Bogor juga metode evaluasi yang tidak optimal, belum adanya penelitian analisis tentang penerapan proyek penguatan profil Pancasila. Rumusan masalah ini saya ngambil 3, bagaimana reaksi dalam program proyek Pancasila ini di PGRI, bagaimana pembelajaran program proyek ini di SMK PGRI ini, bagaimana perilaku siswa setelah mengerjakan atau dikasih proyek profil Pancasila di SMK 3 PGRI. Selanjutnya batasan masalah berdasarkan uraian dari yang saya paparkan di latar belakang, maka yang akan dievaluasi pada desain atau perancangan evaluasi program ini adalah evaluasi program proyek penguatan profil Pancasila di SMK 3 PGRI Bogor. Tujuan penelitian mengetahui pengenaan media atau modul Patrick untuk evaluasi proyek penguatan profil Pancasila, mengetahui tingkat kepuasan penggunaan program Pancasila, profil Pancasila ini dalam pelaksanaan penguatannya seperti apa. Terus mengetahui tingkat kepuasan siswa dan siswi terhadap program pelaksanaan proyek penguatan Pancasila. Itu sama ya, 2 sama 3. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini mengembangkan penambahan pengetahuan terkait P5 yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. 2. Bagaimana peserta didik diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan solusi dalam pemahaman atau penerapan P5. Terus dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan rujukan untuk menambah pemahaman terkait P5 dengan pengembangan penelitian yang selanjutnya. Manfaat praktis ini digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi si peneliti. Terus yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses pembelajaran sehingga menjadi masukan untuk pengalaman kepada siswa itu tersendiri, menambah
perpustakaan terhadap pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori di sini yaitu ada 3: evaluasi pendidikan, pengertian, kurikulum, terus evaluasi yang digunakan ya, yaitu evaluasi Patrick atau model Patrick. Evaluasi pendidikan ini menurut Goldin pada tahun 1990 alinea pertama atau 5 itu menyatakan bahwa evaluasi suatu proses sistematis dalam pengumpulan, analisis dan menafsirkan atau informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan atau yang diterima oleh peserta didik. Terus yang selanjutnya, pengertian kurikulum menurut Edward pada tahun 1957 adalah terdiri dari cara penggunaan atau untuk mencapai suatu pelaksanaan tujuan untuk memberikan sekolah. Terus yang selanjutnya evaluasi Patrick. Patrick ini menentukan suatu prinsip mampu mengungkapkan informasi sebagai mungkin, tetapi dalam mengisi referensi ini, evaluasi level ini difokuskan pada reaksi peserta terjadi pada kegiatan yang dilakukan tersebut, juga sebagai evaluasi proses pelatihan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah evaluasi program proyek penguatan profil Pancasila, terus evaluasi program kegiatan kearifan lokal di Pasir sekolah yang muatan utama, evaluasi proyek penguatan profil Pancasila di SMK 1 Boromoli. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yaitu kita lihat input dan outputnya setiap prosesnya. Inputnya yaitu siswa SMK 3 PGR ini belum sepenuhnya memiliki karakter sebagai pelajar profil Pancasila. Terus SMK PGR ini dalam kemandiriannya berbeda ya. Terus aksi dan modelnya evaluasi Patrick. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian di sini itu menggunakan metode kualitatif. Di sini sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan formal sosial secara mendalam. Terus di sini yaitu deskripsi. Maksudnya deskripsi itu adalah berpikir secara logis yang menggunakan data atau informasi spesifik untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum atau lebih spesifik, lebih umum. Waktunya yaitu penelitian ini akan dilakukan pada 25 November ya, yang sudah dilakukan menyesuaikan dengan kondisinya, gitu kan. Terus populasi dan sampel data, itu data yang diambil yaitu pendekatan non-problem selfing atau pemilihan responden berdasarkan pada pertimbangan tertentu secara relevan dan tujuan penelitian. Sampelnya itu diambil salah satu responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau perspektif yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan datanya yang pertama yaitu wawancara, observasi, diskusi kelompok, fokus, terus dokumentasi. Terus yang selanjutnya yaitu tahap penelitian. Karena tahap penelitian ini menggunakan model Patrick, saya akan menggambarkan tentang bagaimana Patrick ini. Yang pertama yaitu kita mencari data atau data dalam reaksi dari siswa tersebut ketika diberikan pembelajaran pemahaman tentang P5 atau profil pelajar penguatan Pancasila. Itu yang kedua yaitu pembelajaran perilaku dan hasil. Nah selanjutnya itu hasil dari penelitian itu harus suatu proyek itu lebih mengutamakan temuan salah satu jurusan PGRI gitu ya kan. Pokok dilaksanakan dengan penelitian yang terjadi pada kurikulum merdeka ya. Itu yaitu pembahasan. Pembahasan di sini adalah implementasi pada
SMK PGRI ini di Kota Bogor penelitian menunjukkan bahwa implementasi P5 itu di Bogor, ya di SMK Bogor ini dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan sekolah telah mampu menjelaskan proyek. Ya, jadi langsung kesimpulan, Pak. Alhamdulillah. Langsung aja dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini yaitu keberhasilan dalam implementasi terhadap data. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi P5 di PGRI ini dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan mencakup tingkat keterlibatan dan komponen yang tinggi sebagai penguatan profil pelajar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, sesuai dengan dan hasil ini menjadi moralitas sebagai suatu pembelajaran. Dengan demikian terkait P5 ini sangat baik diterapkan dan efektif diterapkan di SMK 3 PGRI. Terus temuan di sini, temuan yang selanjutnya itu implementasi terhadap pengarahan pendekatan berbasis proyek ini berhasil memungkinkan siswa itu lebih efektif lagi. Mungkin sekian dari saya, dari pemaparannya. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Yes? Tidak. Ya, saya tutup ya. Nah, apa? Ini evaluasi programnya pakai model apa? Model Kipetric. Kenapa pakai model Kipetric dengan Ah. Bang Zaki mengevaluasi penguatan privasi Pancasila? Di tahapan ini kita lihat reaksi Kipetric ini. Saya ingin menjawab tentang kenapa saya mengambil model Kipetric, bukan model CABP atau model-model yang memang itu bisa diterapkan di di evaluasi kurikulum merdeka ini atau di P5 proyek profil Pancasila ini. Karena tahapan penelitian ini atau tahapan penelitian model Kipetric ini lebih kepada reaksi dalam reaksi pembelajaran perilaku dan hasil. Karena apa? Profil Pancasila ini bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan siswa itu lebih kreatif lagi, lebih deduktif lagi, lebih efektif lagi pembelajarannya. Seperti apa? Seperti pembelajaran di luar itu. Pembelajaran di luar, pembelajaran kalau di SMA kan Sabtu itu hari Sabtu kan eskul. Nah itu mah beda, bukan eskul. Nah di ekstra, jadi ini nggak masuk P5 ini, nggak masuk ke pembelajaran yang memang itu setiap hari itu nggak masuk. Ya bukannya yang setelah itu kalau penguatan pelajar Pancasila itu emang baru kan di sekolah ini kan, tapi termasuk penilaian buat dilaporkan itu masuknya ke ekstrakurikulernya gitu. Iya, ekstrakurikuler. Kan menurut saya pembagian pendidikan itu terbagi 3 menurut saya. Karena terlihat itu menjadi ekstrakurikuler itu karena formalnya. Karena formal, informal dan non formal. Nah, ini informalnya dia. Kalau ekstrakurikuler lebih ke non, kan lebih keluar dari pembelajaran. Kalau ini lebih masuk terhadap P5 karena masih ada penilaian yang memang itu menjadi output si kepala sekolah atau kurikulum merdeka tersebut, ada outputnya. Jadi tahapan penelitian yang memang itu bertujuan untuk P5, saya mengambil model Kipetric karena saya ingin melihat hasil dari kan baru nih P5 ini kan baru. Saya ingin melihat hasil reaksi dari siswa ketika diterapkan P5 gitu.
nyambung sih model sama yang mau diambil. Cuman kayak ini harus tulis sumbernya juga, dapat apa dari mana gitu ya. Iya. Sumber kan ada di itu. Di penelitian bab 3 bab 2. Harus ada sumbernya ya, dari mana? Oh, ini di sininya. Ya. Oh, ya, siap. Mohon maaf itu kekeliruan saya. Nanti ya, mungkin dicap plagiat ya. Mungkin nanti saya akan tambahkan lagi referensi dari mana, ngambil dari gambar tersebut. Siap. Gimana teman-teman semuanya, ada yang kita lagi? Sudah. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.